Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana di sini saya akan menjawab soal-soal tugas akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, demokratisasi pendidikan itu merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang adil, partisipatif, dan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh peserta didik. Yang dimana prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Dan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, demokratisasi pendidikan dapat diterapkan melalui metode diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah yang memberi ruang kepada siswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Selain itu juga, prinsip ini juga sejalan dengan nilai musyawarah dalam Islam yang mengajarkan penghargaan terhadap suatu pendapat orang lain dan pengambilan keputusan secara bijaksana. Namun penerapannya di era digital saat ini itu menghadapi beberapa tantangan. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita itu untuk mengakses terhadap sumber belajar dan informasi keagamaan. Di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pemahaman keagamaan yang tidak terverifikasi. UNESCO juga menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif itu harus mampu menghilangkan hambatan belajar dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Jadi dapat saya simpulkan di mana tantangan terbesar itu bukanlah teknologi sendiri, melainkan rendahnya literasi digital para siswa. Banyak peserta didik mampu mengakses informasi dengan cepat, tapi belum mampu menilai kebenaran sumber yang digunakan. Nah, oleh karena itu, pembelajaran PAI itu perlu mengintegrasikan literasi digital, berpikir kritis, dan modernisasi beragama agar peserta didik itu mampu memanfaatkan teknologi secara bijak serta tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang toleran dan rahmatan lil alamin. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan perkembangan akal dan adab peserta didik. Konsep ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat kepada siswa atau student center, pengembangan karakter, dan pemberian pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pembelajaran PAI di SMP, sintesis keduanya itu dapat diterapkan pada materi kejujuran. Guru terlebih dahulu menjelaskan konsep kejujuran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mengajak para siswa untuk menganalisis kasus ketidakjujuran di lingkungan sekolah atau media sosial. Lalu membuat proyek sederhana berupa kampanye tentang pentingnya perilaku jujur. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi secara teoritis saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut saya, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum Merdeka itu sangat relevan, karena pembelajaran PAI itu tidak cukup hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi juga harus berbentuk karakter dan kesadaran moral serta didik, agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan, di mana menurut beliau pendidikan itu tidak hanya
bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik saja, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Pemikiran ini masih sangat relevan saat ini karena berbagai masalah seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, dan rendahnya kejujuran akademik itu menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual belum tentu diikuti oleh karakter yang baik. Jadi menurut saya dekadensi moral pelajar itu terjadi karena pendidikan sering lebih berfokus pada pencapaian akademik daripada pembentukan karakter. Oleh karena itu, integrasi ilmu agama dan sains itu penting dilakukan agar peserta didik memahami bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu desain pembelajaran yang mencerminkan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tema Islam dan pelestarian lingkungan, di mana siswa mempelajari ayat Al-Quran tentang menjaga alam sekaligus memahami dampak kerusakan lingkungan melalui sains. Kemudian melakukan proyek penghijauan atau pengelolaan sampah di sekolah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan itu harus berorientasi pada pembentukan akhlak, sedangkan sikap tawadu kepada guru merupakan bagian dari adab dalam ilmu. Dalam pembelajaran PAI, konsep ini penting untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter seperti hormat, disiplin, dan tanggung jawab. Secara kritis, nilai tawadu tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa berpikir. Siswa tetap perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat, namun dengan cara yang santun dan menghargai guru. Dengan demikian, hubungan guru dan siswa menjadi hubungan edukatif yang berlandaskan adab sekaligus dialog. Nilai-nilai tersebut juga dapat menjadi solusi atas krisis keteladanan guru. Guru tidak cukup hanya menguasai materi saja, tetapi harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika guru menjadi teladan, penghormatan siswa akan tumbuh secara alami, bukan karena paksaan atau otoritas semata. Menurut saya pemikiran Ahmad Hasan ini lebih cenderung mendukung reformisme pendidikan Islam daripada konservatisme. Meskipun ia menekankan pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, tujuannya bukan sekedar mempertahankan tradisi lama, melainkan mengoreksi praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Ahmad Hasan juga mendorong penggunaan akal dan ijtihad sehingga peserta didik ini tidak hanya menerima ajaran Islam secara turun-temurun, tetapi mampu mengkaji dan memahami dalil secara kritis. Dalam konteks kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut itu sangat relevan untuk membangun kemampuan literasi keagamaan siswa di tengah maraknya hoaks dan pemahaman agama yang dangkal di media sosial. Namun, jika diterapkan secara terlalu tekstual, pendekatan ini berpotensi mengurangi apresiasi terhadap keragaman tradisi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran Ahmad Hasan ini perlu dipadukan dengan pendekatan moderat agar siswa itu mampu berpegang pada sumber ajaran Islam sekaligus menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam ini saling berkaitan, di mana ontologi menjelaskan tentang hakikat manusia dan pendidikan. Epistemologi itu menjelaskan sumber dan cara memperoleh ilmu melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Sedangkan aksiologi itu mengarahkan pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan dan ibadah kepada Allah.
Ketiganya membentuk dasar yang utuh dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam penyusunan visi dan misi program studi PAI ini, ontologi menjadi landasan dalam menentukan profil lulusan yang beriman dan berakhlak. Epistemologi itu menjadi dasar pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu dan nilai Islam. Sedangkan aksiologi ini mengarahkan lulusan agar mampu mengamalkan ilmunya untuk masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi PAI tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebermanfaatan sosial. Konsep takdib yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atos itu menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi pembentukan manusia yang beradab, berakhlak, dan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Namun, Al-Atos lebih menekankan aspek adab sebagai inti pendidikan, sedangkan pendidikan nasional itu mencakup aspek yang lebih luas seperti keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan RPPPAI, konsep takdib dapat diterapkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku. Misalnya, pada materi kejujuran, guru tidak hanya menargetkan siswa memahami konsep jujur, tetapi juga membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan, diskusi, kasus, dan refleksi diri. Berdasarkan pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum itu tidak boleh dipisahkan, tetapi harus diintegrasikan agar menghasilkan pemahaman yang utuh. Salah satu mode pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah adalah PAI dan sosiologi melalui tema zakat sebagai solusi kesenjangan sosial. Nah, dalam model ini, siswa mempelajari konsep zakat dari perspektif PAI berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian menganalisis dampaknya terhadap masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial menggunakan pendekatan sosiologi. Siswa dapat melakukan observasi sederhana atau studi kasus mengenai penyaluran zakat di lingkungan sekitar, lalu mendiskusikannya bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Secara kritis, model ini mencerminkan gagasan Al-Faruqi karena siswa tidak hanya memahami hukum zakat secara normatif saja, tetapi juga melihat fungsi sosialnya secara nyata. Dengan demikian, pembelajaran ini menjadi lebih kontekstual, integratif, dan mampu menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan realitas kehidupan masyarakat. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.